Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antp untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat David sedang mengendarai mobil, tiba-tiba saja ia melihat Fitri yang sedang berlari mengejar Ridho yang membawa Nayaka kabur. Rupanya di sini Ridho merebut Nayaka dari tangan Fitri dan Ridho berniat untuk menjual baby Nayaka. Tentu saja di sini Fitri berlari mengejar Ridho, di mana saat itu Ridho pun hampir tertabrak oleh David. Dan setelah Ridho pergi, tiba-tiba saja Fitri ini hampir juga tertabrak oleh mobilnya David dan menjerit menangis memanggil Ridho yang telah membawa kabur Nayaka. Melihat hal ini, David pun turun dari mobil dan menanyakan kepada Fitri apa yang sudah terjadi. Sambil menangis, Fitri mengatakan kepada David kalau anaknya akan dibawa lari oleh suaminya dan akan dijual. Tentu saja David merasa kaget dengan pernyataan Fitri tersebut. Akhirnya David menolong Fitri dan mengejar Ridho. Di sini Ridho pun langsung berlari ketika ia mengetahui kalau dirinya dikejar oleh David sambil menggendong Nayaka. Namun David tidak mundur selangkah pun, ia masih saja terus mengejar Ridho. Dan akhirnya Ridho pun tertangkap oleh David dan berusaha David merebut Nayaka dari tangannya Ridho. Nah guys, apakah David tahu ini adalah Nayaka atau tidak? Mimin juga belum tahu pasti ya guys. Akan tetapi di sini Ridho berhasil ditangkap oleh David. Sementara itu di tempat yang berbeda, ketika Tuan Muda Abimana ini pulang ke rumah sehabis mengadakan pemakaman Nayaka, di sini ia melihat Kinanti yang sedang menangis sedih. Lalu Tuan Muda Abimana pun merasa menyesal kepada Kinanti karena semenjak lahirnya baby Nayaka dan sampai hilang saat ini, Kinanti tidak pernah menunjukkan wajah cerianya. Kinanti selalu saja murung dan menangis. Lalu Tuan Muda Abimana pun meminta maaf kepada Kinanti agar Kinanti ini tidak bersedih lagi. Akan tetapi di sini Kinanti mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia sangat bersedih karena Tuan Muda Abimana telah menganggap Nayaka masih telah meninggal. Padahal Kinanti sangat yakin kalau Nayaka ini masih hidup nih guys. Lalu Tuan Muda Abimana menyesal dan meminta maaf kepada Kinanti. Nah guys, di tempat yang berbeda juga di sini, kalau Raditya atau si Dharma ini merasa kebingungan bagaimana caranya ia agar mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Karena Tuan Muda Abimana ini tidak mau membantu dirinya untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Akhirnya Raditya pun berpikiran ia akan mencari akal sesuatu untuk segera mendapatkan utang dan membayari hutang-hutangnya tersebut agar ia tidak dikejar-kejar oleh para debt collector yang selalu mengikutinya. Sementara itu Reno juga di sini merasa menyesal sekali telah berkhianat kepada Anna. Padahal Anna ini sangat menyayangi dan mencintainya, di mana saat ini Anna sedang memakaikan tali sepatunya Reno dan Reno pun merasa kasihan sekali kepada istrinya tercinta ini. Ia sudah tidak tega lagi melihat istrinya yang saat ini sangat setia mendampinginya dan melayaninya, padahal dirinya sudah berselingkuh kepada Anna. Nah guys, sementara itu si ular kadut Amanda ini, ia terlihat berjalan di lorong. Rupanya Amanda ini ingin menemui Anita yang sedang berada di ruang perawatan rumah sakit.
Entah apa yang akan Amanda lakukan kepada Anita, akan tetapi di sini bukan niat baik ya guys, karena seperti yang kita ketahui kalau Amanda ini sangat menyimpan dendam kepada keluarga Sudirja yang dimana ia anggap telah menghilangkan nyawa pacar atau kekasih tersayangnya, yaitu Rendra. Di sini tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di dalam diri Amanda yang telah menculik Baby Nayaka dan menyerahkan Baby Nayaka tersebut kepada Fitri. Padahal saat ini benar-benar Tuan Muda Abimana dan Kinantini merasa sedih dan kehilangan sekali karena kehilangan Baby Nayaka dari tangan mereka. Apalagi terjadi di sini perang dingin antara Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti, di mana Tuan Muda Abimana meyakini kalau Baby Nayaka sudah meninggal, sedangkan Kinanti tetap pada pendiriannya kalau Baby Nayaka ini masih hidup. Nah guys, sepertinya kembali lagi David akan menjadi superhero di dalam keluarga Sudirja karena David saat ini sudah menemukan Baby Nayaka yang kemungkinan jika David ini mengetahui kalau yang digendong oleh Rido ini adalah Baby Nayaka, maka David pun akan menangkap Rido dan memenjarakan Rido serta akan membawa Baby Nayaka ini untuk kembali pulang ke rumah. Dan di sini terlihat kalau Kinanti ini dicari-cari oleh Tuan Muda Abimana karena ia tidak berada di rumah. Dan saat ini Kinanti sedang ditutup matanya dan sepertinya Kinanti pun akan mendapatkan kejutan besar di dalam hidupnya. Semoga saja ya guys, ini adalah kejutan Kinanti untuk membuat Kinanti ini kembali tersenyum dan tertawa bahagia seperti sedia kala. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit, akan tetapi untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan Mimin pun mohon doa dan dukungan dari para emak-emak sekalian agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan sinetronnya dapat kita nikmati lebih lama lagi. Akhirnya Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.